Selamat datang di channel video saya. Seringkali kita menyaksikan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam media sosial, umat Islam mempermasalahkan kitab sucinya orang Nasrani. Ya, sering kita dengar orang Islam ini mengatakan bahwa Bible ada kontradiksi. Ya, artinya di dalam Alkitab itu terdapat kontradiksi. Nah, sementara mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran juga itu ada kontradiksi. Ya, nah itu. Jadi mereka sibuk mengkritik Alkitab yang ada kontradiksi, tetapi mereka mengabaikan kontradiksi yang ada dalam Al-Quran. Menyaksikan fenomena ini, kami merasa apa yang pernah disampaikan oleh Yesus itu terbukti. Selumbar di mata orang kamu bisa lihat, balok di mata sendiri tidak bisa kamu lihat. Nah, inilah yang terjadi pada kaum Islam, ya. Bisa melihat kontradiksi dalam Alkitab, tetapi tak bisa melihat kontradiksi dalam Al-Quran. Ada banyak kontradiksi yang ada dalam Al-Quran. Pada kesempatan video kami kali ini, kami hanya menampilkan satu topik saja, ya. Jadi dari satu topik itu juga ada begitu banyak ayat yang menunjukkan pertentangan, kontradiksi. Nah, tema yang akan kami sampaikan ini adalah tema tentang penciptaan manusia. Jadi manusia yang dimaksud di sini adalah manusia saat ini, bukan penciptaan Adam dan Hawa, ya. Itu. Nah, jadi manusia saat ini tuh dari mana asalnya? Nah, kalau kita membaca surah ke-6, di sana dikatakan manusia itu dari tanah. Nah, hanya dari tanah saja. Itu tidak ada unsur lain. Nah, ini kan kacau. Baru kalau kita ini dapat kita temukan juga dalam surah ke-30 dan juga 53. Ya. Nah, kalau kita membaca surah ke-16 dikatakan dari mani. Bahwa manusia itu dari mani. Nah, tapi tidak diberi batasan, ya. Nah, manusia dari mani ini dapat juga kita temukan dalam surah ke-53 ayat 46. Nah, di sini ada yang menarik, ya. Bayangkan, dalam satu surah itu terdapat pertentangan, ya. Jadi ayat 32-nya mengatakan manusia dari tanah, ayat 46-nya mengatakan manusia dari mani. Nah, mana yang benar? Ini kan jelas kontradiksi, ya. Nah, fakta lain, kalau kita membaca surah ke-18, di sana dikatakan manusia itu dari tanah dan mani. Nah, jadi ada perpaduan dari dua surah sebelumnya, ya. Itu. Ini kita temukan juga dalam surah ke-35 ayat 11, ya. Kalau kita membaca surah ke-36, di sana dikatakan manusia itu dari setetes mani. Nah, ini berbeda dengan yang 16. Yang 16 itu hanya mani. Nah, bisa saja semangkok mani, segelas mani. Ya, kalau yang 36 ini setetes mani. Nah, jadi ini juga sudah apa? Pertentangan, ya. Itu. Ini dapat kita temukan dalam surah ke-75 dan 80, ya. Nah, kalau kita membaca surah 37, di sana dikatakan manusia itu dari tanah liat. Nah, berbeda dengan surah ke-6 tadi, dari tanah saja, nggak tahu tanah apa. Nah, kalau 37 ini jelas dari tanah liat, gitu. Nah, kalau kita membaca surah ke-40, di sana dikatakan manusia itu dari tanah,
setetes mani, segumpal darah. Itu, ya. Kalau kita membaca surah ke-96, di sana hanya tertulis segumpal darah. Nah, jadi berbeda, bertentangan dengan yang 40 dan yang lainnya. Kalau yang 40 tanah, setetes mani. Nah, kalau 96 tidak ada itu. Nah, kalau kita baca surah ke-22, di sana dikatakan dari tanah, setetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Nah, berbeda dengan surah ke-40. Di surah 40 itu tidak ada segumpal daging. Nah, seperti itu. Nah, ini jelas bertentangan satu sama lain. Ya. Terakhir kalau kita membaca surah ke-25, di sana dikatakan manusia itu dari air. Nggak tahu apakah itu air hujan kah, air sungai kah, atau air laut kah, atau air comberan. Kita nggak tahu. Itu. Nah, karena tidak jelas. Sekalipun dikatakan Quran itu kitab yang jelas, ini tidak jelas. Nah, seperti itu. Yang terakhir kalau kita membaca surah ke-55, di sana dikatakan manusia itu dari tanah kering. Nah, tanah kering itu berbeda dengan tanah liat. Itu ya. Nah, ini contoh ya. Asal penciptaan manusia itu ada sekian banyak wahyu Allah yang bertentangan satu sama lain. Ini baru satu tema ya. Masih banyak tema-tema lain yang menunjukkan kontradiksi dalam Al-Quran. Jadi kami hanya mau menunjukkan kepada umat Islam dan kepada orang kafir bahwa dalam Al-Quran pun ada kontradiksi. Nah, sekarang kita coba memahami ya kontradiksi dalam Al-Qur'an itu, ya. Nah, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah kepada Muhammad. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu diyakini sebagai kata-kata Allah. Nah, jadi apa tentang sumber manusia tadi dari tanah liat, tanah kering, dari air, dari setetes mani, itu ucapan Allah sendiri. Nah, sedangkan apa yang disampaikan Allah ini hanya kepada Muhammad. Jadi kita bisa katakan bahwa sumber utama Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penerima wahyu ini adalah Muhammad. Ya, umat Islam yakin hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah ini. Nah, sekarang kita fokus pada dua hal ini. Jika dikatakan sumber Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, sementara di sana terdapat kontradiksi, maka kita bisa katakan Allah ini pelin-pelan, tidak jelas, bodoh, dan tidaklah sempurna. Bagaimana Allah yang sempurna kok menghasilkan sesuatu yang kontradiktif? Ya, bagaimana Allah kalau dikatakan pintar menghasilkan yang tak jelas begitu, yang salah lagi? Ya, itu kan Allah yang bodoh berarti. Nah, seperti itu konsekuensi logisnya ya. Jika tetap diterima itu, atau jika dikatakan penerimanya itu adalah Muhammad, ya, dan terdapat kontradiktif, maka ya bisa saja Muhammad itu pelupa atau juga bodoh dan juga tidak sempurna. Jadi sekalipun umat Islam mengatakan sebagai insan kamil, ya nyatanya dia tidak sempurna, dia bodoh dan pelupa. Tetapi yang menariknya, kalau semuanya ini kita terima, maka haruslah dikatakan bahwa Al-Quran itu murni rekayasa Muhammad. Karena kebodohannya, karena dia pelupa, maka yang terjadi adalah informasi yang bertentangan satu sama lain. Sekian dan terima kasih.